Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan praktikum dari sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Salmadian Aprilia dengan NPM 200810101151. Yang kedua ada Yosi Ina Herawati dengan NPM 200810101127. Yang ketiga ada saya sendiri, Royan Hisyam Rafliansyah dengan NPM 200810110130. Dan keempat ada Alviko Faudiansyah Sumanto dengan NPM 200810101052. Di sini saya akan menjelaskan konten yang dibahas pada praktikum ini. Yang pertama ada penjadwalan proses 1, yang kedua ada penjadwalan proses 2, yang ketiga ada status proses dan manajemen memori, yang keempat ada threads, yang kelima ada sinkronisasi, yang keenam ada deadlock. Di sini saya akan langsung menjelaskan penjadwalan proses 1. Penjadwalan proses secara umum. Penjadwalan proses merupakan sebuah mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja per proses yang hendak dilakukan. Biasanya, penjadwalan proses ini sistemnya berbentuk antrian. Setiap eksekusi dimulai dengan CPU brush dan dilanjutkan dengan IO brush. Hal ini sering disebut sebagai siklus CPU IO brush. Strategi penjadwalan proses. Yang pertama ada penjadwalan non-preemptive, yang merupakan penjadwalan yang CPU-nya tidak bisa langsung diambil alih sebelum proses selesai. Untuk non-preemptive memiliki algoritma penjadwalan berupa first come first serve, atau proses diberi waktu sesuai jadwal kedatangan, dan shortest job first, yang biasa kita dengar dengan mendahulukan proses yang memiliki waktu paling singkat. Yang kedua ada penjadwalan preemptive. Dalam penjadwalan preemptive, CPU bisa diambil alih sementara oleh proses lain, tetapi proses tersebut akan berhenti sejenak dan akan dilanjutkan jika CPU kembali ke proses itu. Untuk preemptive memiliki algoritma penjadwalan berupa priority scheduling, atau diberikan prioritas dan yang paling prioritas akan dijadwalkan duluan. Dan round robin scheduling, atau setiap proses mendapat alokasi waktu berupa kuantum waktu. Penjadwalan proses 1. Pada penjadwalan proses 1, proses yang berada pada urutan pertama akan dijadwalkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke proses-proses berikutnya. Biasanya, proses yang paling pertama dijalankan memiliki waktu tunggu paling sedikit, karena proses pertama dijalankan pertama kali. Namun untuk proses paling akhir memiliki waktu tunggu paling lama di antara proses yang lain. Sekarang kita langsung menuju pada CPU simulator. Di sini saya akan mempraktekkan dari penjadwalan proses pertama. Yang pertama kita perlu memasukkan source code-nya ke compiler. Jadi source code-nya setelah kita menuliskan source code-nya kepada CPU simulator, kita langsung lakukan di sini mengklik tombol compile untuk dilakukan compile pada source code tersebut. Setelah tercompile dan keluar pada tabel di sampingnya, kita lakukan load in memory. Jika sudah terload pada memori di CPU simulator, kita masuk kepada menu OS 0 untuk mencoba dari source code tersebut.
kita masukkan program yang sudah terkompil tadi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita setting pada scheduler, kita pencet pada pilihan opsi first come first serve atau FCFS. Setelah itu pada OS control kita setting CPU speed kepada ke paling cepat fast. Setelah itu buka view log dan view ke view dan view proses start. Lalu setelah itu kita kembali kepada menu OS control untuk mengklik start untuk menjalankan program tersebut. Setelah itu kita buka pada view resource untuk melihat hasil dari uji coba tersebut. Di sini dapat dilihat semua proses sudah dijalankan dan sudah terlihat hasilnya pada proses statistik di sini. Jadi dapat kita simpulkan dari uji coba tersebut kita dapat mengetahui berapa lama waktu tunggu dari ketiga program P1, P2, P3 yang telah kita jalankan. Pada grafik terlihat pada P1 memiliki waktu tunggu 0,0 dikarenakan pada program P1 yang dijalankan pertama kali. Karena kita menggunakan first come first serve, jadi P1 langsung dijalankan. Setelah melakukan eksekusi P1, terus selanjutnya P2 dijalankan. Pada P2 ini mendapatkan waktu tunggu sekitar 0,18. Menunggu dari proses 1 selesai baru P2 baru dijalankan. Setelah itu pada program ketiga di sini mendapatkan waktu tunggu 0,26, lebih lama dari P2 dan P1 karena program ketiga terletak pada akhir sendiri. Jadi yang dijalankan mulai P1, P2, setelah itu baru P3 untuk dijalankan. Makanya waktu tunggunya paling lama sendiri 0,26 detik. Jadi hasil dari uji coba tersebut mendapatkan hasil seperti berikut ini. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Yosi Ina Herawati. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses.
Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Yosina Herawati dengan NPM 2008 10 10 127. Iya, langsung saja ya. Penjadwalan proses 2. Pada penjadwalan proses ini, setiap proses memiliki delay time, sehingga setiap proses masuk ke dalam antrian proses. Proses paling pertama yang dijalankan dan memiliki delay time paling kecil akan dijalankan terlebih dahulu. Namun, proses yang terakhir dijalankan adalah proses yang memiliki delay time paling lama di antara proses-proses lain. Mungkin langsung saja ke OSINT-nya ya. Ya, pertama buka OSINT-nya, lalu klik compiler ini. Enggak, ya klik ini. Lalu bisa copy programnya di modulnya, yang langsung aja di copy yang ini. Terus di paste ke sini. Kalau udah di paste, klik compiler ini. Kalau udah ke compile bisa dilihat di sini. Kalau udah selesai, nah kalau udah selesai program muncul di sini kayak aku bilang tadi. Terus klik load in memory. Kalau udah keluar gini berarti udah bener, udah bisa langsung. Selanjutnya klik OS ini. Nah di sini kita bisa diatur-atur dulu aja, kayak misal klik di sini, disitu create new processnya. Tapi sebelum itu kita harus ngatur ini menjadi yang paling cepat. Terus nah ini harus dipastiin kalau ini first come first serve. Kalau udah bisa langsung di create new process 4 kali. Kayak gini udah, terus bisa langsung di start aja. Nah, di sini bisa dilihat kalau semua programnya sama, delaynya sama, ticksnya sama, secondnya sama, maka program akan dijalankan sesuai dengan urutannya. Nah, kalau udah bisa dilihat ini udah kosong, berarti udah selesai. Nah, di sini bisa kelihatan kalau misal kayak yang aku bilang tadi, kalau misal semuanya sama, diatur semuanya sama, kayak delaynya, ticksnya, setnya sama, itu bakal dieksekusi dengan sesuai urutan yang tadi buatnya.
Nah, di sini bisa dilihat kalau waktu tunggunya itu ada yang P1 itu 0, yang P2 019, yang P3 036, yang P4 056. Dengan waktu rata-ratanya 27. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alviko. Untuk selanjutnya yaitu saya Alviko Faudiansa Sumanto dengan NPM 2008-10-152 akan menjelaskan bab 3 yaitu status proses dan manajemen memori. Nah, di sini kan ada dua pengertian yaitu status proses dan manajemen memori. Pengertian dari status proses sendiri adalah proses yang sedang berjalan memerlukan beberapa sumber daya seperti CPU, time memory, berkas, dan perangkat input atau output. Sumber daya tersebut dialokasikan ketika proses sedang berjalan. Saat proses berhenti atau telah selesai, maka sumber daya tadi akan diambil kembali. Setiap proses memiliki statusnya masing-masing. Ada yang sedang berada di running stage, waiting stage, atau ready stage, tergantung jalannya proses. Kemudian, pengertian dari manajemen memori sendiri yaitu memori memiliki ukuran yang besar hingga ratusan, ribuan, bahkan jutaan bytes. Setiap bytes memiliki alamatnya sendiri-sendiri. Memori berfungsi untuk tempat penyimpanan data-data yang sedang digunakan oleh CPU. Memori bersifat tidak permanen karena apabila komputer dimatikan, maka data yang ada akan hilang. Di sini di bab 3 status proses dan manajemen memori ada langkah-langkah pengerjaan yaitu sebanyak 4 yaitu LO1, LO2, LO3 dan LO4. Di sini saya akan menjelaskan LO1 menggunakan OS SIM simulator. Langkah pertamanya yaitu tentunya kita harus membuka CPU simulatornya terlebih dahulu. Ini adalah tampilannya. Kemudian kita klik compiler. Di sini ada tampilan program source atau input, compiler progress, dan program kode atau outputnya. Di sini langsung saja kita masukkan kode programnya. Kode programnya didapatkan dari modul yang sudah ada. Nah, terkait L1 itu menggunakan program forever looping. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste di program source. Nah, di sini kan sudah masuk. Kemudian kita compile. Di sini akan kode program yang sudah kita masukkan tadi akan dieksekusi oleh CPU simulator pada compiler progress dan kode programnya tadi sudah dirubah ke dalam bahasa mesin yaitu berupa program kode atau outputnya ini. Kemudian untuk selanjutnya kita klik load and memory. Nah, ini sudah disimpan pada CPU instruction in memory dan sudah masuk program list yaitu forever ini. Untuk selanjutnya yaitu kita klik OS 0. Nah, di sini kan ada tampilan running process, ready process, dan waiting process. Nah, supaya kode program tadi bisa kita jalankan menggunakan CPU simulator, maka kita atur schedulernya terlebih dahulu, yaitu kita pilih first come first served, yaitu atau FCFS. Kemudian untuk kecepatannya yaitu kita atur paling tinggi,
Kemudian ini bisa diklik 2 kali yang ada di program name ini, listnya kita bisa klik 2 kali untuk ditampilkan pada ready process, tapi bisa juga menggunakan create new process. Nah, di sini tadi yang ada di program name sudah pindah pada ready process, masuk list ready process. Kemudian kita klik start. Nah, di sini program akan dijalankan. Untuk mengetahui prosesnya, kita klik view process stats. Nah, di sini kita bisa mengetahui jalannya CPU simulator oleh kode program yang sudah kita masukkan tadi. Kode program yang sudah kita masukkan tadi itu prosesnya seperti apa? Apakah ada perubahan ataukah tetap saja di statusnya di running stage atau waiting stage atau ready stage. Nah, untuk itu kita tunggu terlebih dahulu. Ternyata setelah kita amati tidak ada perubahan pada prosesnya, yaitu proses tetap berjalan di running stage saja, tidak berubah ke waiting stage, tidak berubah ke ready stage. Jadi kesimpulannya yaitu langkah pengerjaan LU1 pada status proses dan manajemen memori, yaitu tadi kode programnya kan dengan judul forever looping. Di situ status proses dan manajemen memorinya sudah terbukti bahwa kode program tersebut melakukan perulangan secara terus-menerus tanpa adanya perpindahan proses. Jadi program tersebut berjalan secara terus-menerus karena diulangi secara terus-menerus. Untuk selanjutnya, langkah pengerjaan status proses dan manajemen memori LU2 akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai LO2 percobaan 1. Pertama buka hostingnya dulu, lalu klik compiler, tuliskan programnya bisa langsung di copy yang program OS demo ini ya, bisa langsung di copy aja. Kalau udah di paste di sini, bisa langsung di compile. Kalau udah di compile keluarnya kayak gini, lalu di load in memory, lalu selesai, lalu klik OS 0 ini. Nah, kalau udah masuk ke sini, pilih ini, pastiin buat FCFS first come first serve, lalu atur kecepatan ini jadi yang paling cepat. Terus ini diklik, habis itu klik create new process ini. Nah, sebelum itu pastiin buat checklist ini. Checklist yang suspend on. Nah, kalau udah bisa langsung di start. Nah, jadi kalau diklik gini itu harus di resume setelah dapat pemberitahuan kayak tadi. Nah, ini nanti bisa keluar bentar, di sini salah, sini
ini hasilnya bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, ini di sini bisa kelihatan. Terus yang percobaan kedua, kita coba percobaan kedua ya. Bentar. Tadi percobaan satu udah selesai, kita sekarang coba percobaan kedua. Ini kalau udah keluar kayak gini, yang halaman utama tadi masih kosongan. Stepnya sama, bisa langsung ke compiler, terus di copy yang kode yang bagian wait on read. Bentar. Wait on read mana? Ya bisa, ini langsung di copy aja, terus di paste ke sini. Kalau udah bisa langsung di compile. Oh, bentar, ada yang kurang. Udah bisa langsung di compile. Nah, nanti kalau programnya benar, keluarnya langsung ke program code output ini. Kayak biasanya langsung di load memori aja. Udah selesai, masuk ke OS. Nah, setelah masuk ke OS, lihat ke program list. Nah, ini kan udah keluar nih di sini. Terus create new process. Nah, kalau yang pertama tadi nyoba yang ininya dicentang, sekarang nggak usah dicentang. Yang suspend on state, suspend on preemption, atau suspend on staging sini nggak usah semuanya, nggak usah diklik semuanya. Lalu buka ini input outputnya, terus show on keyboard. Mau klik on top dulu biar nggak hilang. Nah, setelah itu bisa langsung setelah udah dicentang bisa di start aja. Di start ya. Nah, ini keluar kayak gini. Lalu di keyboardnya tadi bisa ditulis tanda coba ditulis apa aja di mana tadi di keyboardnya.
sel Z. Nanti keluarnya kayak gini. Terus nanti keluar. Nah, ini nanti bakal terus-terusan keluar kayak gini, bakal terus diproses kayak gini. Sampai nanti kamu masukin bintang ini, baru berhenti. Nah, udah dilihat di sini. Kalau kita masukin lagi nggak bakalan bisa. Nah kan, kalau misalnya kita mau ganti ini pakai bintang. Mungkin sekian dari penjelasan LU2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salma. Perkenalkan, nama saya Salma Dian Aprilia, NPM 2008-101-0151. Di sini saya akan menjelaskan tentang status proses dan manajemen memori, tepatnya di LO3. Nah, pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu OS simulatornya, dan ini merupakan halaman utama dari OS simulator. Kemudian kita pencet saja OS 0, dan akan muncul jendela baru. Di sini kita pencet Views, kemudian View Memory. Di view memory ini akan muncul jendela baru yang bernama main memory atau RAM. Di sini kita manual add saja, ada 10 kali pencet mulai dari frame 0 hingga frame ke-9. Bisa terlihat jika di jendela main memory frame-nya telah penuh dari frame 0 hingga frame ke-9. Di sini kita akan remove frame 2, frame 3, frame 5, frame 7, frame 8, dan frame 9. Cara remove-nya yaitu dengan memencet semisal frame 2, kemudian pencet remove, frame 3, frame 5, kemudian frame 7, frame 8, dan frame 9. Di remove semua, kemudian di sini kita close sejenak hingga muncul di halaman utama kembali. Kemudian di sini kita pencet compiler dan kita tinggal copy kode forever looping-nya. Di sini kita tinggal copy saja, kemudian paste di sini, kemudian di compile. Tunggu sejenak hingga proses compile selesai. Ini udah selesai, kemudian kita load in memory. Nah, sudah selesai. Forever looping tadi sudah di-load di sini, di halaman utama. Kemudian kita buka lagi OS 0. Jangan lupa untuk memencet placement policy-nya di first fit. Nantinya ada perbedaan pada 3 ini, jadi ada first fit, best fit, dan worst fit akan ada perbedaannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu yang di first fit. Kemudian ini pencet forever looping-nya, di create new process. Bisa terlihat jika di sini akan ada di ready prosesnya akan muncul forever looping-nya, dan kita buka view memory, dan ini akan muncul celah baru di bawah frame 1, yaitu size sama dengan 256 bytes, frame sama dengan 2, bit sama dengan 1, dan page sama dengan 0. Nah, ini kita close sejenak lagi. Kemudian ini di remove. Dan jangan lupa untuk view memory lagi dan pindah menjadi best fit. Udah dipindah menjadi best fit, kita forever looping lagi, di create new process lagi. Kemudian kita buka view memory lagi dan muncul baru yaitu celahnya di antara frame 4 dan frame 6. Bisa dilihat tadi ada perbedaan jika di first fit akan muncul celah di bawah frame 1, tapi ini best fit ada di antara frame 4 sama frame 6. Kemudian ini kita remove forever looping-nya, dan ini view memory-nya dipindah menjadi ke worst fit. Nah, sudah. Kemudian forever looping-nya di create new process lagi.
muncul kembali di ready process. Bisa dilihat di view memory akan berubah, celahnya akan di bawah frame 6. Jadi bisa dilihat ya dari ketiga perbedaan ini di placement policy. Jika first fit, maka celah yang berwarna hijau ini akan berada di bawah dari frame 1. Jika base fit, maka celah berwarna hijau ini akan berada di antara frame 4 sama frame 6. Namun jika di worst fit, maka akan muncul celah di bagian bawah frame 6. Sekian penjelasan dari LO3. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Royan. Untuk Mas Royan dipersilahkan. Nama saya Royan Hisam Rafliansa. Di sini saya akan melanjutkan uji coba pada LO4 yang pada sebelumnya pada LO3 dicoba oleh teman saya sama Dian. Di sini saya akan mencoba pada LO4. Pertama-tama kita masukkan source code-nya. Kebetulan saya sudah melakukan copy pada source code-nya dan tinggal melakukan paste. Setelah itu melakukan compile pada source code tersebut. Setelah proses compile tersebut selesai, akan muncul program code atau output pada tabel di sebelahnya. Lalu kita melakukan load in memory. Setelah berhasil melakukan load in memory, kita masuk kepada menu OS 0. Di sini kita memasukkan program tersebut sebanyak 3 kali, namun dengan jumlah page yang berbeda-beda. Yang pertama dengan jumlah page 4, yang kedua dengan jumlah page 5, dan yang terakhir dengan jumlah page 3. Selesai memasukkan program tersebut kepada ready queue atau yang siap dijalankan, kita melakukan setting pada CPU speed. Di sini kita menggunakan CPU speed yang cukup lambat, yaitu kita taruh pada posisi 1 di atas slow. Lalu kita melakukan start. Lalu kita buka pada view dan view utilization. Di sini kita sudah dapat melihat memori yang digunakan, memori kosong dan memori yang ditukarkan pada program pertama. Pada program pertama ini memori free-nya ada 256, memori allocation-nya 2304, dan memori swap-nya 768. Selanjutnya kita menunggu pada program kedua. Pada program pertama yang sudah selesai, lalu dilanjutkan oleh program kedua. Di sini program kedua memiliki memori free, memory allocation, dan memory swap yang berbeda dengan program yang pertama. Pada program kedua ini, memori free-nya mendapatkan 1280 dan memory allocation-nya 1280 juga, dan memory swap-nya 768. Setelah menunggu pada proses program kedua ini, kita menunggu pada program ketiga hasil dari memori yang digunakan pada program ketiga. Setelah program kedua selesai, pada program ketiga free, memory allocation, dan memory swap cukup berbeda pada program pertama dan program kedua.
pada program ketiga, memory free mendapatkan 1792, memory allocation mendapatkan 768, dan memory swap mendapatkan nilai 0. Berarti pada program ketiga tidak melakukan memory swap sama sekali. Dengan demikian, pada uji coba pada LO4 telah selesai. Bagian ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Alviko Faudiansyah. Saya Alviko Faudiansyah Sumanto dengan NPM 2008-10-152 akan menjelaskan bab thread. Pada sistem operasi, thread adalah suatu unit terkecil, suatu proses yang juga dijadwalkan oleh sistem operasi. Seluruh thread memiliki parent proses atau parent thread. Thread biasanya disebut sebagai lightweight proses karena pembuatan dan pengelolaan dari thread tidak terlalu menuntut dan tidak mengkonsumsi banyak waktu seperti yang dilakukan oleh proses. Thread sendiri memiliki beberapa model, yaitu kernel level threading dan user level threading. Dengan menggunakan thread, ada juga keuntungan yang bisa didapat. Di antaranya adalah responsif, ekonomis, membagi sumber daya, dan memberdayakan arsitektur dari multiprosesor. Untuk selanjutnya, bab threads akan kita implementasikan menggunakan OSIM Simulator. Tentunya yang pertama yaitu kita harus membuka software CPU simulatornya terlebih dahulu, kemudian kita klik compiler. Nah, di sini telah menampilkan program source yaitu input, compiler progress, dan program kode atau output. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan kode programnya. Kode programnya kita dapatkan dari modul yang telah ada. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita pastekan tadi di program source atau input. Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita compile supaya dieksekusi menjadi bahasa mesin. Nah, ini tadi kan prosesnya sudah berjalan, compile progress. Kemudian kode programnya tadi sudah dieksekusi menjadi program kode output, ini sudah menjadi bahasa mesin. Untuk selanjutnya yaitu kita klik load in memory. Bahasa mesin tadi sudah disalin di CPU interaction. Untuk selanjutnya kita klik OS 0. Nah, ini kita atur schedulernya terlebih dahulu dengan 3 tiks. Nah, di sini kan menampilkan running process, ready process, dan waiting process. Untuk kecepatannya yaitu di OS control ini kita pilih kecepatan yang paling cepat sendiri. Kemudian ya di sini kan setelah kita eksekusi tadi pada program inputnya yang sudah dirubah menjadi bahasa mesin, ini berubah ke program name. Nah, ini thread test 2. Nah, kemudian kita klik 2 kali supaya disalin ke ready process. Kita bisa klik 2 kali atau klik proses. Nah, sudah dipindahkan ke ready process. Untuk selanjutnya yaitu kita klik view. Nah, kita klik view process list. Nah, di sini jangan lupa ya, ini kita klik centang stay on top-nya, kita centang terlebih dahulu. Kemudian kita klik view process juga. Nah, untuk mengetahui proses eksekusi dari CPU simulator. Kemudian kita ke OS control terlebih dahulu. Kemudian kita start. Kemudian kita tampilkan tadi view prosesnya. Nah, ini kode program tadi sedang berjalan.
kode program ini tadi terjadi running stage, awalnya itu di waiting stage, kemudian running stage, kemudian ready stage. Bisa kita perhatikan, nah ini kan 1, 2, kemudian 3 ini. Nah, ini terjadi proses treat, yaitu yang pertama di waiting stage, running stage, kemudian ready stage. Nah, untuk output dari kode program tadi yang telah kita inputkan tadi, untuk mengetahuinya kita klik ketampilan awal OS simulator, kemudian kita klik input output. Nah, di sini kan sudah mengeluarkan input outputnya tadi, dan ini program masih terus berjalan. Nah, ini input kode programnya ini terus berjalan. Kode program yang telah kita inputkan tadi, yang ini, kita cocokkan apakah prosesnya sesuai. Nah, ternyata di sini pada S1 akan menampilkan intret 1, kemudian ke S2 yaitu akan menampilkan intret 2. Ini prosesnya tadi bahwa dapat diketahui dari sini, dari prosesnya tadi. Nah, di sini proses treat akan mengeksekusi intret 1 terlebih dahulu. Nah, sedangkan proses yang lain akan menunggu di waiting stage supaya tidak terjadi kesalahan pemrosesan. Kemudian untuk langkah kedua yaitu kita menggunakan kode program yang berbeda. Untuk menggunakan kode program yang berbeda, kita klik stop terlebih dahulu. Kemudian kita ke tampilan awal OS 0. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan kode program yang kedua, namun tetap menggunakan materi treat. Tentunya yang langkah pertama untuk mengerjakan treat menggunakan OS simulator yaitu kita harus membuka software CPU simulator terlebih dahulu, kemudian kita klik compile. Nah, di sini sudah menampilkan program source, output, dan compile progress dan program kode atau output. Di sini kita akan mencoba kode program yang kedua. Percobaan treat menggunakan kode program yang kedua. Nah, ini kode programnya. Kita copy terlebih dahulu. Mana hasilnya dan nanti outputnya. Di sini kita paste. Kemudian kita klik compile. Nah, tunggu terlebih dahulu. Di sini program source atau kode program yang telah kita inputkan tadi sudah dieksekusi oleh CPU simulator dan berubah menjadi bahasa mesin. Nah, di sini bahasa mesinnya. Kemudian kita klik load in memory. Bahasa mesin tadi sudah disalin di CPU instruction ini dan program list. Dan selanjutnya kita klik OS 0. Nah, di sini jangan lupa ya schedulernya terlebih dahulu kita atur round robin dengan kecepatan ticknya itu 3. Kecepatannya ini paling cepat ya. Nah, di sini kan sudah menampilkan running process, ready process, dan waiting process. Nah, di sini juga program listnya sudah ada isinya yaitu treat test 1. Itu kita klik 2 kali atau kita klik create new process untuk dipindahkan ke ready process. Nah, sudah dipindahkan ke ready process. Untuk selanjutnya kita klik view. Kita klik view process. Nah, di sini kan belum kita centang stay on top-nya, kita centang terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik view process. Nah, di sini apa sih kegunaannya dari view process? View process ini untuk mengetahui proses yang sedang dijalankan oleh CPU simulator. Kode program yang telah kita inputkan tadi itu
ketika dieksekusi oleh CPU simulator itu seperti apa. Nah, sebelum kita start, kita start terlebih dahulu. Nah, di sini kan terjadi proses ya. Kemudian kita kembali ke tampilan awal, kemudian kita klik input-outputnya. Di sini proses sedang berjalan. Kita klik voice 0 untuk mengetahui proses yang sedang berjalan. Nah, di sini kan prosesnya sedang berjalan. Waiting, running, kemudian ready. Ini, kemudian ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ternyata prosesnya di sini ketika sudah selesai terus berjalan, tetapi hasil outputnya sudah selesai. Nah, di sini kita cocokkan dengan kode program yang telah kita inputkan tadi. Di sini pada awalnya kita CPU simulator sesuai dengan bab treat, yaitu ini intrit 1 akan memproses angka 1 sampai 10, kemudian lanjut ke treat 2 akan mengeksekusi angka 11 sampai 20. Nah, di sini outputnya kan 1, 11, 2, 12. Nah, di sini prosesnya secara bergantian akan dieksekusi sesuai dengan bab treat. Pengeksekusiannya itu secara efisien. Jadi yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu akan dieksekusi, dan yang menunggu akan dialihkan ke waiting state terlebih dahulu untuk menunggu giliran proses selanjutnya. Itu adalah proses treat. Jadi dari kesimpulan proses langkah pengerjaan percobaan yang pertama dengan kedua, yaitu treat adalah sebuah alur kontrol proses yang dapat dijadwalkan pengeksekusiannya oleh sistem operasi. Apabila proses treat semakin banyak, seperti ini tadi, kan ini banyak sekali ya. Nah, ini kan banyak sekali prosesnya. Semakin banyak yang sedang dieksekusi secara bersamaan, maka akan mempengaruhi alokasi penggunaan CPU-nya. Ketika terjadi suatu pengeksekusian secara bersamaan, treat akan melakukan proses penjadwalan pada proses yang sedang dijalankan. Treat akan memindahkan salah satu eksekusi program ke dalam waiting stage. Nah, tadi kan sudah ada waiting stage-nya di sini. Nah, di sini waiting stage tadi prosesnya. Nah, hal itu bertujuan agar proses yang sedang dijadwalkan bisa berjalan secara efisien dan tidak terjadi suatu kesalahan. Untuk sekian presentasi dari treat. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya Alfiku Fordiansa Sumanto dengan NPM 2008-10152 akan menjelaskan bab sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu mekanisme yang mengatur proses agar kesalahan minim terjadi. Namun, sinkronisasi terkadang dapat menyebabkan race condition karena prosesnya yang bekerja secara bersamaan. Penyebab terjadinya race condition ini adalah akibat dari critical section. Critical section biasanya berbentuk segmen kode. Untuk menyelesaikan critical section ini ada beberapa solusi yang bisa diambil. Solusi tersebut adalah dengan menggunakan mutual exclusion, terjadinya kemajuan atau progres, dan adanya batasan waktu tunggu bounded waiting. Critical section juga memiliki beberapa kode, yaitu yang pertama entry section atau kode yang masuk ke critical section,
Kemudian yang kedua, critical section atau kode yang hanya ada satu proses eksekusi dalam satu waktu. Dan yang terakhir yaitu exit section atau sesi akhir dari critical section dan yang akan mengizinkan proses lainnya untuk masuk. Untuk selanjutnya yaitu saya akan mendemokan bab sinkronisasi menggunakan OS simulator. Tentunya yang pertama yaitu kita harus membuka software OS simulatornya terlebih dahulu. Kemudian kita klik compiler. Di sini akan menampilkan program source yaitu input, kemudian compile progress dan program kode atau output. Nah, di sini kita akan masukkan kode programnya terlebih dahulu. Kode programnya ini didapatkan dari modul OS simulator yaitu bab sinkronisasi. Kita kopikan terlebih dahulu ini program. Setelah kita copy, kita pastekan di sini. Nah, di sini setelah kita pastekan, kemudian kita klik compile. Setelah kita klik compile, kemudian klik load in memory. Nah, di sini kode program tadi sudah berubah menjadi bahasa mesin, yaitu menjadi dirubah ke CPU instruction in memory dan masuk ke dalam program list. Untuk selanjutnya yaitu klik OS 0. Nah, di sini akan menampilkan running process, ready process, dan waiting process. Nah, di sini sebelum kita klik start, kita atur dulu schedulernya. Nah, di sini kita pakai round robin dengan pengaturan ticknya yaitu 10. Kemudian untuk kecepatannya kita pilih yang paling tinggi atau yang paling cepat. Kemudian kita klik 2 kali atau kita klik program name ini critical region 1, kita bisa klik 2 kali atau klik create new process. Nah, di sini program name tadi sudah masuk ke ready process. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah terjadi sinkronisasi atau tidak antara kode program yang kita inputkan tadi, maka kita klik view terlebih dahulu, kemudian klik view process list, kemudian kita centang stay and top-nya terlebih dahulu untuk mengetahui proses eksekusi menggunakan OS SIM dari kode program yang telah kita inputkan tadi. Kemudian kita kembali ke tampilan awal, kemudian klik input output. Nah, di sini kan sudah muncul antara program list dan outputnya. Nah, di sini kita tampilkan untuk mengetahui prosesnya dan mengetahui output dari kode program yang telah kita inputkan tadi. Kemudian kita klik OS 0 kembali, kemudian kita klik start. Kita tampilkan hasil outputnya. Di sini kode program tadi sudah dieksekusi oleh OS simulator, terjadi waiting, terjadi running. Nah, di sini kita dapat mengetahui hasil outputnya pada kode program yang telah kita inputkan tadi. Kode program yang telah kita inputkan tadi ini kan, nah di sini kita pada awalnya yaitu meminta 1 sampai 10, kemudian pada thread 2, pada thread 1 yaitu kita meminta 1 sampai 10, kemudian pada thread 2 kita meminta 1 sampai 6. Nah, seharusnya tampilan itu nanti di outputnya G-nya itu hasilnya 16, tetapi kenyataannya hasilnya 12. Jadi kesimpulannya pada percobaan sinkronisasi yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa
percobaan dengan menggunakan kode program ini tidak terjadi sinkronisasi karena kode program yang kita telah inputkan dengan outputnya itu nanti hasilnya berbeda gitu. Untuk selanjutnya yaitu kita coba menggunakan kode program yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke tampilan OS 0, kemudian kita remove all program. Nah, di sini programnya kan sudah kembali seperti awal tadi. Di sini juga enggak ada program name. Di sini, nah di sini kan masih ada di program source dan program compiler progress dan program kodenya. Di sini kita klik new. Nah, di sini kan sudah kosong. Kemudian kita masukkan kode program yang kedua. Untuk mengetahui kode program yang kedua ini terjadi sinkronisasi atau tidak. Kode program yang kedua yaitu kita copy terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita pastekan di inputnya ini. Dan kita compile seperti awal tadi. Nah, OS CPU simulator terjadi eksekusi pada compiler progress dan hasil kode programnya tadi sudah dirubah menjadi bahasa mesin pada program kode atau outputnya. Untuk selanjutnya itu klik load in memory. Nah, di sini sudah disalin pada CPU instruction in memory. Kemudian kita klik OS 0. Nah, ini tadi kita atur tetap round robin, tiketnya tetap 10 dengan kecepatan paling cepat sendiri. Kemudian kita klik 2 kali atau create new process. Nah, program name ini tadi critical region 3 sudah disalin ke ready process. Untuk selanjutnya kita klik view process list. Nah, kita jangan lupa tetap kita klik centang ya stay on top-nya. Kemudian kembali ke tampilan awal OS 0. Kita klik input output untuk mengetahui tampilan dari kode program yang kedua, percobaan yang kedua ini. Kalau tadi ada outputnya, kita klik clear terlebih dahulu supaya ini kode program yang tadi yang awal sudah dihapus terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke OS 0, kemudian kita start, nah, dan sama kita klik outputnya tadi untuk melihat outputnya. Di sini terjadi waiting, running, dan ready. Nah, running. Nah, di sini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ternyata prosesnya sudah selesai. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah kode program yang kita inputkan tadi itu hasilnya sama dengan outputnya. Nah, sesuai atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Di thread 1 yaitu meminta 1 sampai 10, kemudian di thread 2 meminta 1 sampai 6. Ketika dijumlahkan nanti hasilnya 16. Seharusnya hasilnya 16. Ternyata ketika kode program tadi kita inputkan menggunakan OS simulator dan telah dieksekusi oleh OS simulator, hasil outputnya yaitu G-nya nanti 19 dan ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kesimpulannya pada percobaan kode program yang kedua ini terjadi sinkronisasi. Untuk selanjutnya yaitu kita coba kode program yang ketiga, apakah terjadi sinkronisasi atau tidak. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian ini kita klik new supaya kode program yang tadi bisa hilang. Nah, kemudian jangan lupa tetap di tampilan awal OS simulator kita remove all program terlebih dahulu supaya
kode program tadi yang sudah disalin ke CPU instruction ini bisa dihapus terlebih dahulu. Kita coba kode program yang ketiga, yaitu caranya sama. Kita ke OS0, kita ke compiler terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah kosong, kita masukkan kode program yang ketiga. Nah, di sini berbeda dengan kode program yang telah kita coba yang pertama dan kedua. Di sini ada perintah sinkronis pada kode programnya. Kita copy terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terjadi sinkronisasi atau tidak. Kemudian kita pastekan ke program source atau input. Nah, di sini kemudian kita klik compiler, maka proses akan berjalan. Nah, kode program yang ketiga ini yang telah kita coba telah dieksekusi oleh CPU simulator dan kode programnya sudah berubah menjadi bahasa mesin yang ditampilkan pada kode program atau output. Selanjutnya kita klik load in memory. Nah, bahasa mesin tadi sudah disalin ke CPU instruction in memory. Untuk selanjutnya kita klik OS0. Nah, di sini jangan lupa tetap menggunakan round robin dengan pengaturan 10 tiks dengan kecepatan yang paling cepat sendiri ya. Kemudian kita klik program name ini yang ada di program name, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah dipindahkan pada ready process. Untuk selanjutnya kita klik view process list. Nah, jangan lupa ini kita tetap untuk stay on top-nya kita centang. Kemudian ke tampilan awal dari simulator kita klik input outputnya untuk mengetahui output tadi dari kode program yang telah kita inputkan. Kemudian kembali ke OS0, kemudian kita klik start. Jangan lupa ditampilkan outputnya. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Ini terjadi proses pada program list, waiting, running, kemudian ready. Nah, di sini ternyata prosesnya sudah selesai. Hasil G-nya yaitu 16. Kemudian kita cocokkan dengan kode program yang telah kita inputkan tadi. Apakah hasilnya sesuai dengan outputnya atau tidak. Kita teliti terlebih dahulu. Pada thread 1 yang diminta 1 sampai 10, kemudian pada thread 2 yang diminta 1 sampai 6. Ketika dijumlahkan hasil G-nya nanti seharusnya yaitu 16. Ternyata setelah kita eksekusi menggunakan CPU simulator, ternyata hasil G-nya yaitu 16. Jadi pada percobaan sinkronisasi menggunakan kode program yang ketiga ini terjadi sinkronisasi. Jadi dari 3 percobaan tadi kesimpulannya yaitu sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan time dan data agar tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data yang diakibatkan oleh akses data secara kongruen atau bersaing. Agar data outputan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dari 3 percobaan yang telah dilakukan menggunakan OS CPU simulator, terdapat beberapa perbedaan yang terjadi ketika menggunakan kode program yang berbeda-beda. Pada percobaan kode program yang ke-1 tercatat tadi perhitungan thread 1 sebanyak 10 kali dan perhitungan thread 2 sebanyak 6 kali. Tidak hanya itu, pada percobaan kode program yang ke-1 tadi juga tidak diberikan suatu perintah sinkronisasi pada kode program. Jadi yang awal tadi tidak diberikan perintah sinkronisasi. Nah, di sini kan nggak ada kode programnya, nggak ada sinkronisasinya, perintah sinkronisasi. Nah, nantinya dari inputan tersebut, hasilnya output yang diinginkan adalah 16. Hasil outputnya tadi yang diinginkan adalah 16.
Namun ketika melakukan percobaan ternyata hasil akhirnya tidak sesuai dengan output yang diinginkan. Hasil akhir percobaan kode program yang ke-1 tadi ternyata 12. Jadi pada percobaan yang pertama tadi terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu kode program yang kedua tercatat perhitungan thread 1 ini tadi yang ini. Nah, perhitungan thread 1 sebanyak 10 kali ini. Kemudian perhitungan thread 2-nya sebanyak 6 kali. Kemudian pada percobaan kode program kedua ini disertakan suatu perintah sinkronisasi yaitu enter dan leave pada kode programnya. Nanti dari inputan tersebut antara enter dengan leave ini hasil output yang diinginkan adalah 16. Ada tambahan perintah enter dan leave di kode program yang kedua. Ketika melakukan percobaan tadi yang kedua ternyata hasil outputnya adalah 16. Jadi hasil akhir outputannya sesuai dengan yang diinginkan. Tadi menggunakan pengimplementasian menggunakan CPU simulator. Kemudian yang pada percobaan ketiga ini tadi tercatat perhitungan yang thread 1 sebanyak 10 kali dan thread 2 sebanyak 6 kali. Pada percobaan kode program ketiga mulai menyertakan suatu perintah sinkronisasi ini tadi ya. Perintah sinkronisasi. Nah, ini nanti output dari kode program yang ketiga ini yang diinginkan adalah 16. Ternyata setelah kita coba menggunakan CPU simulator, ternyata hasilnya juga G-nya tadi hasilnya 16. Jadi output yang diharapkan itu sesuai terjadi pada percobaan ketiga ini terjadi sinkronisasi. Jadi dari ketiga percobaan tadi dapat disimpulkan menggunakan CPU simulator apabila suatu kode program yang diinputkan tidak diberikan suatu perintah sinkronisasi maka akan menyebabkan suatu inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data. Solusi yang digunakan agar suatu kode program yang diinputkan terjadi sinkronisasi adalah dengan cara memberikan suatu perintah sinkronisasi pada kode program berupa ini tadi ya, sinkronis dan enter leave ini. Sekian presentasi bab sinkronisasi menggunakan CPU simulator. Untuk bab selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salmadian Aprilia, NPM 2008-101-0151. Di sini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Sebelum menjelaskan tentang OS simulatornya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teori dari deadlock terlebih dahulu. Pengertiannya, deadlock adalah suatu keadaan saat beberapa permintaan tidak bisa berjalan karena adanya suatu permintaan-permintaan lain yang saling menunggu. Ada dua jenis resource yang bisa dipakai dalam deadlock. Jenis resource ini adalah preemptable dan non-preemptable. Preemptable merupakan resource yang bisa diambil langsung saat proses berjalan tanpa adanya efek. Kemudian jika non-preemptable merupakan kebalikannya dari preemptable, resource non-preemptable merupakan resource yang tidak bisa diambil saat proses sedang berjalan karena akan menyebabkan kegagalan dan akan menyebabkan efek yang fatal. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock, yaitu yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sebuah keadaan di mana hanya boleh satu proses saja yang memakai sumber daya, dan jika ada proses lain yang hendak memakai sumber daya, proses lain tersebut harus menunggu sampai proses yang sedang berjalan itu selesai. Dan kondisi kedua ada hold and wait. Proses ini berjalan dan memakai sumber daya,
dengan boleh meminta ke sumber daya yang lain dengan syarat sumber daya yang diminta tersebut tidak sedang dipakai oleh proses lain. Yang ketiga ada non-preemption condition. Merupakan sebuah proses berjalan yang sumber dayanya tidak boleh langsung diambil begitu saja oleh proses lainnya, karena akan menimbulkan efek berupa kegagalan. Jika ingin memakai sumber daya tersebut, proses yang sedang berjalan harus melepaskan sumber dayanya terlebih dahulu. Yang keempat ada circular wait condition. Merupakan proses yang membutuhkan sumber daya yang posisinya sedang dipakai oleh proses berikutnya. Cara mengatasi deadlock. Yang pertama, dengan mengabaikan masalah deadlock, yaitu dengan mengabaikannya apabila terjadi deadlock dan menggunakan algoritma Ostrich. Kemudian, cara mengatasi deadlock yang kedua ada mendeteksi dan memperbaiki. Dengan cara terus memonitor sumber daya, apabila semisal di tengah proses ini bakal terjadi deadlock, maka deadlock itu harus segera diputuskan. Dan yang ketiga yaitu menghindari deadlock. Benar-benar memastikan jika tidak mungkin terjadi deadlock, baru memberikan sumber daya. Semua proses harus menyatakan kebutuhan total sumber dayanya di awal. Dan apabila terjadi kondisi yang tidak yakin apakah menimbulkan deadlock atau tidak, maka proses tersebut bisa meminta suspend sementara sampai keadaannya aman. Yang keempat ada pencegahan deadlock, yaitu dengan menggunakan cara untuk setiap prosesnya meminta sumber daya secara sekaligus, dan tidak boleh memulai jika sumber dayanya itu belum diberikan. Tipe sumber daya untuk semua proses harus diurutkan dan hanya boleh meminta tipe lain pada urutan pengurutan berikutnya. Di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang deadlock pada OS simulator. Pertama-tama buka OS simulatornya terlebih dahulu. Di sini kita pencet compiler. Oh ya, jangan lupa untuk membuka halaman utama terlebih dahulu. Kemudian pencet compiler. Dan di sini kita tinggal copy kode-kode yang sudah ada. Ini program B1 tinggal di-copy saja. Kemudian ditaruh di sini. Kita compile. Tunggu sejenak. Compile selesai, kemudian kita load in memory. P1 sudah di-load di memori, kemudian kita masuk ke P2, yaitu dengan compile masih sama, tapi digantinya yaitu program P2, resource-nya diganti menjadi 2 dan menjadi 3. Kemudian di-compile lagi, proses compile selesai, kemudian di-load in memory lagi. Kode P2 sudah di-load di memori, kemudian program P3. Resource-nya dibuat 3, kemudian ini 4, di sini 4, kemudian di-compile lagi, tunggu sebentar, dan proses compile telah selesai, di-load in memory lagi, dan proses P3 sudah di-load di memori. Kemudian yang ke P4, di sini resource-nya dibuat dari 4 ke resource 1. Di-compile lagi, kemudian di-load in memory lagi. Nah, kode-kode yang P1, P2, P3, dan 4 sudah sukses di-load di memori. Sekarang kita berpindah ke OS 0. Dan di sini kita P1, P2, P3, P4 tadi di-create new process semua satu-satu. Dan P4 terakhir. Di sini kita menggunakan round robin dengan tick 10. Dan CPU speed-nya kita buat fast. Di sini akan bisa melihat view research. Nanti di sini setelah di start akan muncul apakah bisa terjadi deadlock atau tidak di sini. Maka kita start terlebih dahulu. Kita lihat di view resource-nya apakah terjadi deadlock. Dan iya, akan terjadi deadlock. Maka ini harus dirilis satu saja, yaitu R1, agar proses deadlock itu bisa tidak terjadi lagi, bisa dihentikan proses deadlock-nya, dirilis, tunggu sebentar hingga proses deadlock-nya bisa terlepas. Dan di sini sudah deadlock-nya sudah bisa dihilangkan. Kemudian
ada beberapa pencegahan dari deadlock ini. Yang pertama ada pencegahan disallow, hold, and wait. Nah, kita coba yang pertama dengan cara create new process lagi, P1 hingga P4. Kemudian di view resource ini kita disallow, hold, and wait. Disallow, hold, and wait ini merupakan sebuah cara pencegahan yang akan menjalankan proses-proses yang ada jika resource yang dibutuhkan sudah terkumpul. Di sini udah kita centang disallow, hold, and wait-nya, kemudian kita start. Apakah terjadi deadlock lagi karena tadi sudah dicegah? Tunggu sebentar sambil melihat apakah akan terjadi deadlock-nya atau tidak. Ini mulai kuning, dan ada yang R1 mulai hijau, R2 mulai hijau, R3 mulai hijau, dan R4 mulai hijau. Maka deadlock tidak terjadi. Maka disallow, hold, and wait efektif digunakan untuk pencegahan deadlock. Nah, sekarang kita coba yang disallow circular wait. Kemudian, tapi kita create new process lagi untuk P1 hingga P4-nya. Nah, terus kita view resource lagi, sudah di disallow circular wait. Disallow circular wait adalah suatu proses yang tidak bisa diinterrupt jika sedang mengakses critical section-nya. Di sini kita mulai saja, langsung di start, maka kita bisa melihat apakah akan terjadi deadlock atau tidak. Tunggu sejenak, dan iya, akan terjadi proses deadlock. Maka sama dengan cara yang di pertama tadi, kita harus merilis salah satu, yaitu yang R1 kita rilis, supaya deadlock tidak terjadi lagi. Jadi bisa disimpulkan jika disallow circular wait ini tuh tidak efektif untuk pencegahan deadlock. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan disallow circular wait. Nah, sudah selesai, sudah hijau semua lagi. Sekarang kita create new process lagi untuk mencoba yang selanjutnya, yaitu pencegahan use total ordering. Di sini kita create new process semuanya. P1 hingga P4, salah satu saja. Sudah muncul semua di ready process. Kemudian di sini use total ordering, dan jangan lupa untuk tidak mencentang disallow circular wait lagi. Di sini jangan lupa untuk mencentang yang use total ordering saja. Kemudian kita start, dan kita lihat apakah akan terjadi deadlock lagi. Tunggu sejenak untuk melihat apakah akan terjadi deadlock dan apakah use total ordering ini efektif untuk pencegahan deadlock. Maka ini ada yang berubah warna menjadi hijau dan ada yang berubah menjadi kuning. Nah, ternyata tidak terjadi deadlock. Maka pencegahan use total ordering ini efektif digunakan untuk pencegahan deadlock. Nah, yang selanjutnya kita ke abort process. Abort process merupakan cara pencegahan yang akan membatalkan salah satu proses yang tergantung dari prioritas dan resource yang sedang digunakan. Nah, jangan lupa untuk create new process lagi, sama kayak yang tadi, P1 hingga P4. Satu persatu. Kemudian jangan lupa untuk mencentang yang abort process. Kemudian di start, dan kita akan melihat apakah abort process ini efektif untuk digunakan dalam pencegahan deadlock atau tidak. Dan terjadi proses deadlock pada abort process, tapi tunggu sebentar, jadi ternyata hijau lagi. Jadi pencegahan ini itu efektif digunakan untuk pencegahan deadlock. Jadi abort process efektif digunakan dan bisa digunakan jika user ingin prosesnya itu tidak terjadi deadlock gitu. Nah, selanjutnya ke yang prime research. Ini kita create new process lagi kayak yang tadi, masih sama caranya.
Preempt research merupakan cara pencegahan yang akan memberikan sebuah proses ke proses yang lain agar proses-proses tersebut dapat keluar dari kondisi deadlock. Nah, preempt proses ini bisa disebut juga dengan preempt research, jadi hampir sama namanya emang. Kemudian langsung kita start aja untuk melihat apakah akan terjadi deadlock atau tidak. Tunggu sejenak untuk melihat. Ini masih deadlock dan kita akan melihat apakah bisa dicegah dengan proses preempt research. Ada yang mulai kuning dan iya bisa dicegah. Maka pencegahan preempt research bisa digunakan apabila user tidak menginginkan prosesnya itu terjadi deadlock, bisa digunakan. Nah, kemudian yang terakhir sendiri ada pencegahan dengan menggunakan do not detect. Dengan memencet ini dicentang, kemudian jangan lupa untuk create new process lagi, masih sama seperti yang tadi caranya. Secara satu persatu, mulai P1 hingga P4. Ini jangan lupa yang dicentang yang do not detect, dan jangan lupa untuk tidak mencentang proses-proses yang lain tadi. Jadi hanya do not detect saja yang dicentang. Kemudian di start, di view research, apakah akan terjadi deadlock atau tidak. Dan iya, maka ini terjadi deadlock. Bisa dilihat ini merah-merah semua, maka ini terjadi deadlock ya. Jadi cara mencegahnya yaitu cara dengan melepaskan R1 agar deadlock itu bisa tidak terjadi lagi. Tapi do not detect itu tidak efektif untuk digunakan karena terjadi deadlock. Nah, bisa dilihat udah mulai kuning lagi, udah mulai hijau, dan udah mulai hijau semua. Maka deadlock bisa tidak terjadi. Nah, bisa disimpulkan untuk cara pencegahannya, yang efektif untuk digunakan adalah cara pencegahan disallow, hold, and wait, cara pencegahan use total ordering, cara pencegahan abort process, cara pencegahan preempt research atau preempt process, dan untuk yang tidak efektif digunakan dan tidak disarankan untuk digunakan yaitu pencegahan disallow circular wait dan do not detect. Jadi keduanya memang tidak bisa untuk mencegah deadlock. Sekian presentasi deadlock dan sekian presentasi dari kami mengenai laporan praktikum sistem operasi. Apabila ada salah kata atau salah perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.